Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini teman-teman kita akan sharing tentang komunikasi dalam keluarga. Komunikasi adalah jembatan untuk kita bisa menyampaikan apa yang kita inginkan kepada orang lain, khususnya anggota keluarga kita. Lewat komunikasi, kita bisa berinteraksi dengan siapapun termasuk anggota keluarga kita. Sehingga dengan komunikasi yang baik, kita bisa menciptakan hubungan yang sehat, relasi yang harmonis, dan keluarga yang penuh cinta. Teman-teman sekalian, selamat bergabung di live TikTok pagi hari ini. Kali ini saya akan membahas tema tentang komunikasi dalam keluarga. Teman-teman boleh share link live kali ini sehingga lebih banyak lagi yang bisa mendapatkan manfaat ataupun sharing kita pagi hari ini. Nah, komunikasi dalam keluarga itu perlu untuk kita budayakan dengan baik gitu ya, karena komunikasi yang sehat akan membentuk keluarga yang sehat mental juga. Ya, sebuah penelitian dari hasil penelitian di bidang komunikasi didapatkan hasil bahwa yang membuat komunikasi itu menjadi sukses bukan kata-katanya. Ya, kita berpikir bahwa kata-kata ataupun ucapan kita itu memiliki kontribusi yang besar dalam kesuksesan komunikasi. Ternyata komunikasi itu hanya ucapan kata-kata kita itu hanya berperan 7% aja terhadap kesuksesan komunikasi. Sedangkan 93% lainnya itu tergantung dari non-verbal. Ya, jadi bayangkan kata-kata atau verbal itu hanya berperan 7% saja terhadap kesuksesan komunikasi. Sedangkan 93% lainnya itu tergantung dari non-verbal. Non-verbal itu apa? Non-verbal itu di luar kata-kata, yaitu 33%-nya adalah nada bicara kita saat berkomunikasi, dan 60% lainnya adalah bahasa tubuh ataupun ekspresi ya, bahasa tubuh kita saat berkomunikasi. Nah, jadi teman-teman bisa mengevaluasi nih, kenapa kok komunikasinya selama ini nggak berhasil, komunikasinya kok jadinya terhambat dengan pasangan ataupun dengan anak-anak. Bukan karena pesan teman-teman itu nggak baik, ucapannya nggak baik, tapi karena bisa jadi nada bicaranya dan bahasa tubuh teman-teman itu belum tepat ya. Jadi penelitian sudah membuktikan itu. Kesuksesan komunikasi bukan dari ucapannya semata, karena ucapan hanya berperan 7% saja. Yang menentukan kesuksesan komunikasi itu 93% lah ditentukan oleh tadi non-verbalnya, nada bicara dan bahasa tubuh kita saat menyampaikan pesannya. Jadi ini menjadi pengingat besar buat kita semua kalau mau komunikasi kita dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan siapapun itu berjalan dengan lancar, efektif, dan pesan yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan baik. Yang perlu kita perhatikan justru adalah bahasa tubuh kita, ekspresi kita saat menyampaikan, dan nada bicaranya. Ya, misal kita bilang I love you gitu ya ke anak kita, tapi kita nadanya marah gitu ya, I love you. Tentu pesannya jadi tidak masuk. Kita bilang kita sayang, tapi nadanya dan bahasa tubuhnya melotot, I love you. Jadinya tidak sampai pesannya. Nah, tentu saja kemudian menjadi pertanyaan gitu ya, Bu, gimana caranya supaya bahasa tubuh kita dan nada bicara kita itu bisa membuat orang yang kita ajak ngobrol itu bisa nyaman gitu ya, bisa diterima dengan baik. Nah, ini dia rahasianya. Mau tahu teman-teman rahasianya supaya nada bicara dan bahasa tubuh kita itu bisa sesuai ataupun membuat menjadi komunikasinya sukses? Mau tahu tidak? Siapa yang mau tahu boleh komen. Mau tahu gimana supaya komunikasinya bisa berhasil?
bisa lancar, kemudian bisa membuahkan hasil yang maksimal. Siapa yang mau tahu? Ya, mau ya? Oke, nah ternyata rahasianya supaya bahasa tubuh kita dan nada bicara kita itu sesuai dan komunikasinya jadi berhasil ditentukan oleh kondisi emosi. Coba diulangi, diketik, silakan diketik. Kesuksesan komunikasi yang membuat bahasa tubuh dan nada bicara kita menjadi terkendali ditentukan oleh kondisi emosi. Ya, emosi yang bagaimana yang kemudian membuat menjadi sukses? Tentu saja emosi yang tenang. Ya, emosi yang sedang tenang, emosi yang lagi sayang, emosi di hati kita yang memang lagi dalam kondisi happy. Ya, betul, Mama Zia, ditentukan oleh kondisi emosi yang tenang, senang, dan happy. Ya, teman-teman kalau lagi senang, kira-kira ekspresinya gimana? Pasti penuh senyum, ya, sorot matanya lembut, ya kan, bahasa tubuhnya hangat, gitu ya. Nah, bayangkan, pasti komunikasinya jadi berhasil, jadi lancar. Kalau ngobrol sama anak jadi bisa menerima apa yang kita sampaikan. Kalau kita memerintah anak gitu ya untuk sholat kah, untuk belajar kah, untuk apapun itu kita minta tolong kepada anak, ketika disampaikan dengan tenang, maka anak akan lebih mudah untuk mengikuti ataupun nurut pada orang tuanya. Ya, sebaliknya gitu ya. Kalau kondisi emosi kita itu sedang tidak baik-baik saja, misalnya ibunya lagi sebel nih ya, lagi sebel, lagi capek, lagi marah, lagi takut gitu ya, maka ketika kita menyampaikan pesan kepada anak ataupun pasangan, itu pasti dengan nada bicara yang tinggi, ya kan, namanya lagi marah tuh nadanya kan pasti jadi tinggi. Kemudian bahasa tubuhnya, ekspresinya kan jadi beda, matanya jadi melotot, namanya orang lagi marah gitu ya, tubuhnya jadi tegang gitu kan. Sehingga inilah yang akan membuat komunikasinya jadi tidak berhasil gitu ya. Ambilin tolong tuh gitu, kita bilang ke anak dengan nada marah, ya kan. Pesannya baik sih, ya kan. Sholat nak, belajar nak gitu ya. Udah jam berapa ini gitu ya. Namanya kita lagi marah, pasti nadanya jadi tinggi, sorot matanya jadi tajam, dan membuat anak bukannya malah ngerjain apa yang kita minta, tapi membuat anak menjadi lari. Jadi lari ketakutan, ataupun jadi membantah, ataupun jadi malah menghindar dari kita. Begitupun dengan pasangan. Misal kita tidak sependapat atau kita tidak suka nih dengan perilaku ataupun perbuatan pasangan kita. Ya, kalau kita ingin meluruskan, ingin menegur, atau ingin membuat pasangan kita berubah atau melakukan apa yang kita minta, tapi kita menyampaikan dengan rasa marah, emosinya ini masih marah gitu. Ya, bayangkan kalau kita lagi marah tidak bisa mengendalikan kan. Jadi ucapan maupun nada bicara, bahasa tubuh kita itu pasti jengkelin juga gitu ya, mengekspresikan kita sedang marah. Jadi pesannya tidak bisa tersampaikan dengan baik, karena yang tersampaikan ke pasangan ataupun orang-orang yang sedang kita ajak ngobrol itu bukan ucapannya, karena ucapan tadi hanya berperan 7%, tapi yang tersampaikan justru adalah emosinya. Jadi 93% komunikasi tadi ditentukan oleh non-verbalnya gitu. Jadi kalau kita lagi marah dan kita paksakan kita ngobrol atau berbicara pada saat marah, maka yang tersampaikan bukan pesan yang kita ucapkan, tapi emosi yang sedang kita pancarkan. Ya, jadi kalau emosinya lagi marah pada saat ngobrol, maka yang diterima adalah rasa marahnya. Ya, kalau rasa marahnya yang kita pancarkan, maka orang yang kita ajak ngobrol juga menular nih kemarahannya. Jadi perlu dipahami ya teman-teman bahwa emosi bersifat menular. Apa? Coba diulangi. Emosi
bersifat menular. Jadi kalau kita ngobrol dalam kondisi marah, maka kita sedang menularkan kemarahan kepada orang lain. Ya, makanya kalau kita marah, anaknya jadi ikut marah. Suaminya atau pasangannya jadi ikutan marah. Siapa penyebabnya? Ya kita dong, kan kita yang memancarkan nih rasa marah tersebut, rasa takut tersebut gitu ya. Maka hati-hati sebelum berkomunikasi, pastikan tadi rumusnya kita tenang terlebih dahulu. Apa rumusnya? Pastikan kalau kita mau sukses komunikasinya, kita perlu tenang terlebih dahulu. Ya, karena kalau kita tenang, maka nada bicaranya jadi lebih terkendali, bahasa tubuhnya, ekspresi wajahnya jadi lebih menyejukkan hati. Sehingga nanti orang yang kita ajak ngobrol bisa benar-benar mendengarkan apa yang kita ucapkan, tidak lagi terganggu dengan nada bicara maupun bahasa tubuh kita. Nah, teman-teman sekalian, tadi sudah dapat ya kunci keberhasilan komunikasi, bukan ucapannya, tapi yang paling besar justru adalah non-verbal atau ekspresi dan nada bicara kita. Dari mana kita bisa menghasilkan ekspresi dan nada bicara yang baik? Ketika kita berkomunikasi dalam kondisi tenang, dalam kondisi senang. Jadi inilah yang perlu kita perhatikan. Kalau tahu kita lagi kesel nih sama pasangan, lagi marah nih sama anak, maka supaya tenang teman-teman perlu bagaimana? Coba teman-teman jawab. Kalau teman-teman sadar nih, teman-teman masih kesel, lagi emosi, lagi marah gitu ya, atau lagi takut, maka supaya teman-teman berubah menjadi tenang, apa yang perlu teman-teman lakukan terlebih dahulu? Karena teman-teman udah tahu rumusnya harus tenang dulu kalau mau komunikasinya berhasil. Maka kalau tahu kita lagi nggak tenang, kita lagi marah, kita lagi kesel, apa yang perlu dilakukan? Ya, diam, bagus sekali. Ya, yang pertama tentu saja diam. Ini sesuai dengan hadis Nabi, barang siapa di antara kamu marah, maka diamlah. Ya, jadi Rasulullah sudah mengingatkan kita, ketika kita marah, kita tahu, kita sadar nih kita lagi marah, maka diamlah. Jadi diam dulu nih sebelum kita bereaksi. Ya, halo. Diam dulu sebelum kita bereaksi. Kalau tahu kita lagi marah, kita lagi terpicu emosi, kita lagi kesel, kita lagi takut gitu ya, diam dulu. Nah, diam ini bukan diam terus nggak ngapa-ngapain ya. Diam yang dimaksud ini adalah mengelola emosi tersebut. Gitu ya, karena kalau tahu pasangannya salah, anaknya salah gitu ya, kan tetap harus diingatkan, tetap perlu ditegur, tetap perlu diluruskan. Tapi kalau menegurnya dalam kondisi kitanya lagi marah, yang diterima marahnya, jadinya nular, sama-sama marah. Nggak berhasil. Maka kalau kita tahu kita lagi marah, lagi terpicu emosinya, tenangkan diri kita terlebih dahulu. Cara menenangkannya, kata Nabi, diam dulu. Nah, diam ini perlu dilanjutkan, bukan diam jadi patung. Diam untuk mengelola emosinya. Ya, kelola dulu emosinya dari marah menjadi tenang. Nah, gimana caranya mengubah marah menjadi tenang? Nah, ini banyak caranya. Kalau mau cara cepat, bisa konsultasi ya. Dalam konseling psikologi yang teman-teman bisa ikuti dengan saya secara online ataupun offline di tempat saya ini di Semarang, nanti akan dibantu untuk teman-teman bisa mengenali akar-akar emosi yang membuat teman-teman sebegitu reaktifnya, sebegitu marahnya, sebegitu emosinya kalau teman-teman terpicu. Ada orang yang ketika marah dia langsung banting-banting, langsung keluar nih kebun binatang, ataupun dia langsung
panik begitu ya ketika ada kondisi yang memicu emosinya. Nah, orang-orang yang sedemikian reaktif ataupun sensitif bisa dibantu dari proses konseling psikologi gitu ya. Kita akan terapi emosinya, melepas akar-akar masalah dalam dirinya yang sudah menumpuk-numpuk gitu ya. Sudah menumpuk-numpuk sehingga jadi sedemikian reaktif. Kesenggol dikit, kepicu dikit, dia langsung meledak. Nah, kalau teman-teman tahu dirinya masih begitu atau pasangannya seperti itu, anaknya seperti itu, orang-orang yang teman-teman sayang masih sedemikian reaktif, maka teman-teman bisa ajak untuk berkonsultasi ke profesional, berkonsultasi ke psikolog, baik secara online maupun secara offline. Ya, nah ini cara cepat untuk bisa membantu menolong diri sendiri ataupun lingkungannya untuk lebih sehat mental ya. Karena kalau akar emosinya sudah dilepaskan, pasti dia bisa lebih mengendalikan dirinya. Nah, jadi perlu dengan sadar membantu diri sendiri ataupun anggota keluarganya ketika mereka kesulitan mengelola emosi. Itu yang pertama. Nah, itu tadi yang disebut dengan mental block ataupun inner child ataupun trauma masa kecil yang mempengaruhi cara kita dalam mengelola emosi. Ya, jadi kalau teman-teman masih merasa kesulitan untuk mengelola emosinya, teman-teman bisa membuka diri untuk mendapatkan bantuan profesional. Nah, ini cara cepat untuk teman-teman bisa lebih sehat mental dan mampu berkomunikasi dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian teknik yang kedua gitu ya, untuk bisa mengelola emosi dengan baik sehingga ketika ngajak ngobrol, berkomunikasi dengan pasangan, berkomunikasi dengan anak ataupun dengan rekan kerja dan siapapun bisa lebih efektif. Teman-teman tadi perlu mengkondisikan dirinya untuk tenang. Dan untuk tenang tadi teman-teman tadi sudah ada yang jawab ya, bisa diam dan kemudian mengolah nafas. Ya, teknik olah nafas ini juga dikenal dengan istilah mindfulness, ya, ataupun teknik untuk kita bisa menenangkan diri kita. Mindfulness itu bisa dengan praktek sadar nafas tadi, ya. Teman-teman menyadari nafas yang masuk ke dalam hidung maupun nafas yang keluar lewat mulutnya. Jadi teknik sadar nafas membuat teman-teman bisa fokus di saat ini. Ya, hidup itu kan yang saat ini. Yang membuat teman-teman marah ataupun kepicu udah di belakang. 1 detik yang lalu itu sudah masa lalu. Ya kan? Atau yang membuat teman-teman panik, takut ataupun khawatir itu ada di depan. Belum terjadi. Maka teknik sadar nafas atau mindfulness itu membantu teman-teman untuk bisa hidup di saat ini. Caranya teman-teman tarik nafas lebih panjang ketika lagi emosi nih ya, ketika tahu dirinya lagi kesel, lagi marah, tarik nafas lebih panjang. Lalu buang lewat mulut. Beberapa kali teman-teman bisa melakukan itu karena pastinya kalau kita kepicu emosinya lagi marah gitu ya, pasti jantungnya itu berdetak lebih cepat kan. Orang marah itu kan panas suhu tubuhnya karena jantungnya dipompa lebih kenceng. Ya. Jadi kalau mau tahu kondisi kesehatan mental kita bisa lihat kondisi jantung kita tuh. Kalau sering berdetak kencang kita tuh emosian banget. Atau kalau terlalu lambat berdetaknya kita juga dalam kondisi yang low, rendah, ya kan, sedih, itu kan lambat jadinya. Jadi kalau orang senang atau happy itu cenderung jantungnya juga lebih sehat. Nah, maka ketika jantungnya kepicu emosi, jadi kan bekerjanya lebih kencang. Nah, cara untuk kita membuat kembali lebih stabil, lebih tenang dengan menarik nafas lebih panjang. Ya, supaya oksigen masuk lebih banyak. Nah, kalau oksigen masuk lebih banyak ke dalam otak kita tentu membantu tadi ya menurunkan tensi emosi yang sedang terpicu. Ya, jadi teman-teman bisa praktekkan ketika tahu dirinya lagi terpicu marah, terpicu kesel dengan pasangannya, dengan anaknya. Ya, teman-teman ambil waktu sejenak untuk sadar nafas. Jadi tidak langsung bereaksi, ya, tidak langsung bereaksi marah-marah, lempar-lempar, teriak-teriak yang hanya
membuat diri teman-teman ataupun orang lain menjadi tidak nyaman ya. Dan perlu dipahami bahwa kalau kita nggak perlu memaksakan untuk berkomunikasi kalau tahu kita lagi emosi. Karena tadi kita sudah singgung ya bahwa kalau kita paksakan kita berkomunikasi saat kita lagi emosi, yang tersampaikan bukan pesannya tapi emosinya. Ya, kita tegur, kita marah gitu ya. Tapi kalau kita menyampaikan saat kita lagi marah, yang tersampaikan bukan ucapan kita, tapi emosi kita. Nah, kalau yang tersampaikan emosi, tadi kita juga udah belajar bahwa sifat dari emosi itu menular. Jadi kalau kita menyampaikan kemarahan, maka sedang kita menularkan kemarahan pada orang yang sedang kita ajak ngobrol. Ya, kita marah, dia juga marah, kita tambah marah, dia tambah marah. Jadinya marah berjamaah ini ya ceritanya ya. Nah, jadi perlu berlatih untuk bisa bersikap tenang. Nah, tadi ya kalau teman-teman kesulitan untuk menenangkan dirinya sendiri, maka nggak apa-apa, terbukalah untuk mendapatkan bantuan profesional. Kalau mau berkonsultasi langsung dengan saya, teman-teman bisa klik link yang ada di bio profile saya. Ya, di situ teman-teman bisa nanti tersambung untuk info dan pendaftaran layanan konsultasinya. Oke, nah ini Bu siapa nih ya? Bu Zair Kids bertanya, Kak, cara mutusin inner child bagaimana? Ya, pertama tentu kita perlu kenali dulu. Oh iya, saya memang masih punya inner child sehingga saya masih mudah marah, atau saya jadi perfeksionis, atau saya jadi gampang cemas. Karena pola asuh orang tua di masa lalu yang akhirnya mempengaruhi cara kita bereaksi. Nah, kalau tahu punya inner child dan itu sudah mengganggu pola pikir, emosi, dan perilaku termasuk relasi teman-teman, ya mintalah bantuan profesional. Ya, sekarang sudah banyak layanan-layanan yang teman-teman bisa akses baik secara online maupun secara offline. Kalau mau dengan saya, teman-teman bisa mengikuti layanan konseling dengan saya secara online ataupun bisa datang berkunjung ke kantor kami di Semarang. Ya, nah itu bisa membantu teman-teman untuk melepas inner child-nya. Ya, atau teman-teman juga bisa ikuti seminar-seminar kesehatan mental. Nah, saya juga sedang mengadakan seminar kesehatan mental tentang komunikasi keluarga, atau yang sedang berlangsung saat ini workshop self love. Di situ kita diajarkan, teman-teman diajarkan cara untuk menyayangi diri sendiri. Jadi cara untuk menyayangi diri sendiri dan memulihkan luka-luka batin, trauma inner child yang masih ada. Ya, workshopnya dilakukan secara online hari Jumat pagi. Ya, masih ada satu sesi pertemuan lagi di Jumat nanti tanggal 22 pagi. Di situ juga akan ada praktek untuk melepas inner child dan termasuk memprogram diri kita untuk masa depannya ataupun ke depan bisa lebih tenang dan happy menjalani hidup. Nah, info untuk workshopnya juga teman-teman bisa klik link yang ada di bio saya. Semarangnya mana? Semarangnya saya di Banyumanik, Bunda. Ya, di Puri Asri Perdana di Banyumanik dekat Undip. Ya, teman-teman yang ada di Semarang bisa mampir nih ke kantor saya di Puri Asri Perdana Banyumanik Semarang ya. Ataupun bisa berkonsultasi dengan saya secara online nih, misalnya tentang perselingkuhan. Nah ya, karena saya banyak menangani kasus-kasus keluarga, termasuk tema-tema perselingkuhan menjadi topik yang hangat sekali ya, karena memang salah satu problem yang paling besar di rumah tangga adalah terkait dengan orang ketiga ataupun perselingkuhan. Ya, banyak pasangan baru kemudian memutuskan untuk mendapatkan bantuan profesional atau konselor pernikahan seperti saya ketika mengalami kondisi tadi ada orang ketiga ya. Nah, itu membuat mereka tuh terdorong banget untuk belajar dan berkonsultasi ke profesional. Karena memang luka-luka perselingkuhan itu berat ya, tidak mudah tentunya bagi korban ataupun bagi pelaku gitu. Kalau bagi pelaku, katakanlah suami yang berselingkuh gitu ya, bagi suami itu akan
merasakan ngedrop juga. Jadi bukan hanya istrinya yang kemudian ngedrop ketika tahu pasangannya berselingkuh, tapi si suami juga sebenarnya ketika dia ketahuan gitu ya dan dia sadar gitu ya, dia akan merasa cemas juga gitu, takut kehilangan, takut ditinggalkan, takut istrinya minta pisah gitu ya, kemudian merasa bersalah yang mendalam gitu. Merasa bersalah banget sudah menyakiti pasangannya gitu. Ketika ketahuan gitu ya, sebelum ketahuan mah belum. Jadi ketika ketahuan dia baru tersadar dari mimpinya dan kemudian merasa bersalah karena melihat kondisi istrinya yang tentunya nggak baik-baik saja ketika tahu pasangannya berselingkuh. Ya, istrinya menangis, dia melihat istrinya uring-uringan, stres dan lain-lain, sehingga dia merasa bersalah yang sangat amat dalam. Nah, makanya dalam konseling pernikahan yang saya adakan, layanan konseling pernikahan itu saya bagi 3 sesi teman-teman. 3 sesi itu, sesi pertamanya istri, sehingga secara personal juga dibantu untuk merilis luka-luka batin ataupun trauma perselingkuhannya. Kemudian yang sesi kedua itu suami, juga dibantu untuk melepas akar-akar penyebab kenapa akhirnya dia berselingkuh gitu ya. Pasti orang melakukan suatu kesalahan itu pasti ada akar penyebabnya gitu ya, apakah dari pasangan atau dari trauma dia sendiri gitu yang membuat dia ketika ada masalah lari ke selingkuh gitu. Nah, itu yang kemudian di sesi suami secara private itu dibantu untuk juga bisa pulih, diterapi juga emosinya, rasa bersalahnya, rasa takutnya ataupun kemarahan-kemarahan yang dia pendam sehingga dia lari ke perselingkuhan. Nah, itu nanti dibantu di sesi private dengan suami ya. Kemudian baru sesi ketiganya itu sesi couple atau sesi berdua suami dan istri, yang di sesi kedua ini programnya sudah lebih ke depan. Kalau di sesi pertama ataupun sesi kedua yang sifatnya personal itu dibantu untuk masing-masing berdamai dengan diri sendiri. Nah, di sesi kedua sesi ketiga itu lebih fokus ke depannya bagaimana gitu, supaya hubungannya yang tadinya sempat renggang gitu ya bisa menjadi lebih baik ke depannya ya. Jadi enggak selesai dengan silent treatment ataupun dengan marah-marah ataupun dengan posesif, jadi banyak batasan dan lain-lain yang tentu juga membuat jadinya nggak harmonis gitu ya. Jadi perlu dipahami bahwa sebenarnya masalah adalah jembatan untuk kita belajar gitu. Jadi kalau ketika ada masalah apapun itu, perselingkuhan kah atau tema-tema lainnya yang kita sebut dengan masalah itu, nah itu jadikan jembatan untuk kita belajar. Nah, tadi salah satu medan pembelajarannya adalah dengan bisa berkonsultasi ke profesional ataupun teman-teman ikut kelas-kelas webinar yang ada gitu ya. Saya juga mengadakan webinar Happy Family yang nanti tanggal 10 Desember akan kita adakan secara online. Jadi tema Happy Family ini membantu menjaga kesehatan mental keluarga. Terus tadi sesuai tema kita hari ini, membangun komunikasi dalam keluarga agar bisa semakin efektif sehingga keluarganya bisa semakin harmonis. Ya, bisa secara online ya. Jadi kalau teman-teman terbatas dananya untuk ikut konseling pernikahan, teman-teman bisa ikut alternatif lain yaitu workshop ataupun webinar online yang juga kami adakan. Di situ juga ada praktek-praktek yang teman-teman bisa ikuti ya. Itu yang terdekat adalah di tanggal 10 Desember online pada malam hari. Di situ kita nanti akan belajar bagaimana berkomunikasi dengan baik, bagaimana kita bisa mengelola emosi kita sehingga saat kita berkomunikasi itu tidak berapi-api, bisa lebih tenang sehingga pesannya bisa jauh lebih efektif dan tersampaikan dengan baik. Ya, boleh webinarnya bisa bareng-bareng sama pasangan juga boleh. Ya, jadi teman-teman bisa ikuti bareng-bareng dengan pasangan, tentunya jadi lebih efektif karena rumusnya kan happy family harus berdua gitu ya. Kalau satu aja yang belajar tentu kurang efektif gitu ya. Jadi kalau dua-duanya belajar, suami maupun istri belajar, tentu juga jauh lebih efektif. Dan kalau suami istri sudah belajar, tentu nanti bisa menghasilkan anak-anak yang happy gitu ya. Karena rumus keluarga happy itu pertama, diri sendiri harus happy sehingga kemudian dia bisa menularkan happy ke pasangannya,
ya kan? Dan kemudian kalau secara berdua pasangan suami istri atau orang tua ini sudah happy, maka tentu dia bisa mendidik anak-anak yang happy, anak-anak yang bahagia juga. Nah, untuk itu kita perlu mengupayakan gitu ya. Kalau kita saat ini merasa keluarga kita masih toksik nih, masih banyak pertengkaran demi pertengkaran gitu ya, masih banyak konflik-konflik dengan anak kah, dengan pasangan kah, dengan orang ketiga kah gitu ya, ataupun dengan rezeki, maka harus berupaya teman-teman, nggak hanya diam aja, tapi berupaya untuk belajar, mencari bantuan dengan konseling tadi ya, atau dengan ikut-ikut kelas, webinar-webinar, ataupun teman-teman bisa belajar dari buku, termasuk live TikTok ini gitu kan ya. Yang intinya adalah belajar, open mind, sehingga lewat pembelajaran itu kan kita dapat pencerahan ya. Oh, harus begini, oh harus tenang ya saat komunikasi. Oh, kalau kita lagi marah harus tenangkan diri dulu ya, nggak langsung bereaksi. Nah, kalau kita nggak belajar, tentu kita tidak memahami apa yang perlu kita ubah pada diri kita dan cara-cara merespon keadaan. Ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi topik kita hari ini adalah tentang komunikasi dalam keluarga ya. Komunikasi akan berjalan efektif dan berhasil kalau kita menyampaikan dalam kondisi tenang, dalam kondisi senang. Karena kunci dari komunikasi bukan pada ucapannya, karena ucapan berdasarkan penelitian hanya berperan 7% saja. Sedangkan 93% bergantung pada non-verbal. Non-verbal itu apa? Nada bicara dan bahasa tubuh saat menyampaikan pesannya. Maka supaya nada bicara dan bahasa tubuh kita saat menyampaikan pesan yang berperan 93% terhadap kesuksesan komunikasi ini baik, kita perlu tenang terlebih dahulu ya. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa tenang? Nah, ini tadi bisa teman-teman melepas dulu emosi-emosi yang teman-teman rasakan. Misalnya tadi tahu bahwa masih punya rasa marah sih ke pasangan, masih punya rasa kesel ke anak, masih banyak ketakutan akan masa depan di dalam diri sendiri. Nah, ini yang teman-teman perlu detoks terlebih dahulu dirinya sendiri, ya kan? Gimana cara mendetoksnya? Bisa tadi konseling, ya teman-teman bisa daftar konseling ke saya ataupun secara online, ada klik link di bio, atau teman-teman bisa ikut webinar mental health. Di situ teman-teman akan dibantu untuk melepas tadi ya trauma-trauma, inner child yang membuat teman-teman tuh susah tenang. Atau teman-teman bisa praktekkan teknik praktis tadi, tarik nafas panjang ketika teman-teman lagi emosi, buang nafasnya. Lakukan 5 kali. Tarik nafas panjang, buang perlahan-lahan lewat mulut. Kenapa tarik nafas panjang ataupun teknik olah nafas? Karena nafas itu yang saat ini ya, yang membuat kayak kita emosi itu kan masa lalu ataupun masa depan. Supaya kita bisa hidup tenang di saat ini, kita latihan sadar nafas. Tarik nafas lebih panjang, buang pelan-pelan lewat mulut. Ingat, setiap kali teman-teman terpicu emosi, tenangkan dirinya terlebih dahulu. Jangan langsung bereaksi. Karena kalau langsung bereaksi justru tidak efektif, karena yang tersampaikan adalah emosinya, bukan pesannya. Nanti teman-teman bisa bandingkan ya pola komunikasinya ketika teman-teman berkomunikasi dengan tenang atau ketika teman-teman berkomunikasi dengan penuh rasa sebel. Pasti hasilnya akan berbeda. Silahkan teman-teman praktek latihan untuk tenang, tidak terburu-buru. Jadi hidup itu harus dinikmati, tenang aja. Semua masalah bisa terlewati. Bahkan ya yang ajaibnya itu ya, kalau kita tenang itu masalah selesai dengan sendirinya. Jadi gak harus buru-buru kalau menghadapi suatu masalah. Yang teman-teman perlu buru-buru itu adalah menenangkan dirinya. Karena ketika kitanya udah tenang, kitanya udah senang, ya kan udah gak jadi masalah lagi. Bahkan orang-orang yang tadi kita anggap bermasalah itu bisa berubah dengan sendirinya karena pancaran emosi kita udah tenang. Itu anak yang tadinya nyebelin minta maaf sendiri ke kita, berubah sendiri, mengakui sendiri kesalahannya. Maaf ya bunda, tadi adik bikin bunda marah.
Dia malah datang mendekat sendiri. Begitupun kalau ke pasangan, jadi nggak usah marah-marah, cukup kita menenangkan diri sendiri, pasangan juga nanti akan sadar dan mendekat. Maaf ya bunda, kalau ayah sudah buat bunda tadi kesel. Iya kan? Tapi kalau kitanya marah-marah, boro-boro mereka mau deket, nggak berani, takut, malah jadi menjauh, menghindar, dan menghindari konflik dengan kita. Kalau kitanya juga masih emosi, ya orang lain juga nggak berani deket. Tapi kalau kita udah lebih tenang, mereka akan berani lebih dekat kepada kita. Jadi tentu saja ya, kesuksesan komunikasi kuncinya ada pada diri kita sendiri. Mengontrol emosi kita agar lebih tenang, sehingga rasa tenang ini menular kepada orang-orang di sekitar kita. Silakan ya teman-teman, kalau mau mendapatkan layanan konseling ataupun program-program yang kami adakan, webinar, workshop yang diadakan secara online, ataupun produk-produk e-book, elektronik book tentang praktek mengelola emosi, teman-teman bisa dapatkan di link di bio saya. Boleh main ke profile saya ataupun ke Instagram saya, Instagram @psikolog_keluarga ya. Silahkan mampir ke Instagram, ke YouTube, ataupun mengikuti layanan-layanan yang saya adakan secara online untuk teman-teman bisa membantu diri sendiri dan keluarga lebih happy, lebih harmonis, lebih sehat mental lagi. Begitu ya teman-teman, sampai jumpa di live-live berikutnya. Semoga live-nya pagi ini bermanfaat, teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya, dan silahkan bisa follow akun-akun media sosial saya lainnya untuk mendapatkan manfaat yang lebih banyak. Sampai jumpa semuanya, sehat-sehat and be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.